Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa melanjutkan kembali kepada materi yang selanjutnya. Yang insyaallah kita akan lanjut kepada bab yang terakhir ya, khatimah, yaitu bait ke-122. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Khatimatun wa khata'ul burhani haitsu wujida fi maddatin aw suratin fal mubtada fil lafzi kashtirakin aw ja'li za tabayunin mislar radifi ma'khaza wa fil ma'ani liltibasil kazibah bidzati sidqin fafhamil mukhatabah kamitsli ja'lil aradi kazati aw natijin ihdal muqaddimati wal hukmi lil jinsi bi hukmin naw'i wa ja'likal qat'i ghairil qat'i wa thanikal khuruji an ashkalihi wa tarki syartin nadji min ikmalihi. Ini menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan dalam berdalil ya, atau dalam berhujjah. Wa khata'ul burhani haitsu wujida fi madatin aw suratin fal mubtada. Ini setelah kita diajarkan tentang teori-teorinya ataupun rumus-rumusnya dalam menyusun mukadimah-mukadimah untuk bisa sampai kepada natijah yang benar. Nah, kemudian kita bisa cek atau bisa kita uji coba. Nah, kira-kira hasilnya itu benar ataukah salah. Nah, kesalahan-kesalahan itu biasanya terjadi di mana? Nah, ini diterangkan wa khata'ul burhani haitsu wujida. Nah, kesalahan burhan yaitu kesalahan dalil akli yang tadi, yang burhan itu haitsu wujida fi madatin aw suratin. Itu terkadang ditemukan pada maddah, pada maddahnya, unsurnya atau elemennya, au suratin atau ditemukan pada surahnya, bentuknya secara keseluruhan utuh. Nah, yang pertama berarti yang maddah, kesalahan yang terdapat pada maddahnya atau pada elemennya. Fal mubtada fil lafzi kashtirakin. Nah, yang pertama kesalahan yang terjadi pada maddah itu seperti fil lafzi, fal mubtada fil lafzi. Jadi ada dua ya, ada fil lafzi, ada fil makna. Jadi kesalahan itu ada dua kemungkinan, ada kalanya fi madda, ada kalanya fi surah. Yang fi madda ini ada dua kemungkinan, ada kalanya fi madda lafzon, ada fi madda maknan, atau madda fil lafzi, madda fil makna. Nah, yang fil lafzi ini seperti kashtirakin, seperti istirakin, lafaz mustarok, menggunakan lafaz mustarok dalam menyusun kias atau dalam menyusun mukadimah-mukadimahnya menggunakan lafaz-lafaz yang mustarok. Nah, ini salah satu bentuk kesalahan dalam menyusun burhan ya. Au ka ja'liza tabayunin mislar radifi ma'khaza. Atau seperti menjadikan lafaz yang tabayun, lafaz yang berbeda maknanya itu dijadikan seperti halnya lafaz yang muradif, lafaz yang yang semakna, lafaz yang sinonim dalam pengambilan maknanya. Ya, ini juga salah satu dari bentuk kesalahan dalam penyusunan burhan. Wa fil ma'ani liltibasil kadhiba bizati sidqin fafhamil mukhatabah. Itu yang pertama, fil lafzi. Fil lafzi itu seperti kashtirakin au kaja'liza tabayunin mislar radif. Nah, yang fil makna ini liltibasil kadhiba bizati sidqin. Yaitu karena terjadinya keserupaan antara mukadimah yang kadzibah, mukadimah yang memberikan petunjuk bohong, dengan mukadimah yang memberikan petunjuk benar atau mukadimah yang benar. Fafham al-mukhatabah, maka pahamilah mukhatabahnya. Kamisli ja'lil aradi kadzati. Contoh daripada iltibasil kadzibah bizati sidqin ini seperti ja'lil aradi kadzati, menjadikan sesuatu yang aradi dijadikan seperti sesuatu yang zati. Kalau arodi kan sesuatu yang
yang adanya itu butuh pada perantara yang lain, yaitu butuh adanya perantara zatnya itu, ya, zatnya itu. Sifat, yang kayak warna itu kan sifat. Nah, warna nggak mungkin akan berdiri sendiri, dia pasti butuh pada sesuatu yang sifat tersebut melekat pada sesuatu itu, ya, butuh pada meja, butuh pada laptop, butuh pada buku, butuh pada tembok. Nah, itu warna-warna itu arodi, nah tembok, benda-benda itu zati. Nah, kalau zati dia tidak butuh pada sesuatu yang lain, dia berdiri sendiri. Kazati au natijin ihdal mukaddimat, atau menjadikan natijah dijadikan dari salah satu mukaddimahnya. Jadi mukaddimahnya itu apa? Natijahnya itu berupa apa? Salah satu dari makna mukaddimahnya. Sementara konsekuensinya atau karakternya, natijah itu kan kaulan akhir, sesuatu lain, ya, sesuatu yang lain. Nah, lain apa? Lain dari dua mukaddimahnya atau selain dari mukaddimahnya lah, 2, 3 ataupun lebih. Nah, kalau natijahnya itu adalah ainun, ya, ainul min ihdal mukaddimat, ya percuma berarti. Tidak menghasilkan kaulan akhir. Sementara natijah itu dikatakan kaulan akhir, makna lain yang dihasilkan dari mukaddimah itu. Nah, ketika natijah itu dijadikan ihdal mukaddimat, dijadikan dari salah satu mukaddimahnya, maka ini pun termasuk dalam kategori yang salah fil makna, ya. Wal hukmi lil jinsi bi hukmin naw'i. Kemudian diantara daripada kesalahan secara makna yaitu seperti al-hukmi lil jinsi bi hukmin naw'i, menghukumi jenis dengan hukum nau'. Jadi menghukumi jenis dengan menggunakan hukum nau'. Nah, ini juga salah, termasuk kesalahan. Wa ja'li kal qat'i ghair qat'i, atau juga seperti menjadikan sesuatu yang bersifat pasti dijadikan ghairul qat'i, seperti yang tidak pasti, atau sebaliknya juga sama. Watsani kal khuruj an ashkalihi wa tarki syartin natji min ikmalihi. Itu fal mubtada fi madatin fal mubtada itu. Nah, kalau yang keduanya berarti suratin, watsani ay suratin, itu kal khuruj an ashkalihi. Nah, kesalahan yang terjadi pada surahnya, pada bentuknya, pada apa? Bentuknya itu seperti kal khuruj an ashkalihi, seperti bentuknya itu, ya, syakalnya itu keluar dari syakal-syakal yang ada, syakal-syakal yang dibenarkan, yaitu yang ada 4 itu. Nah, kalau keluar dari syakal-syakal yang ada 4 itu, maka jelas dia akan menghasilkan natijah yang salah juga. Wa tarki syartin natji min ikmalihi. Nah, atau meninggalkan syarat daripada apa? Daripada pencetusan natijah, atau meninggalkan syarat daripada mukaddimah yang bisa menghasilkan natijah, yaitu kesempurnaan natijah, kesempurnaan dari mukaddimah yang menghasilkan natijah. Nah, ada syarat-syaratnya kan dari 4 ashkal itu. Nah, kalau ada salah satu syarat yang ditinggalkan, tidak dipenuhi, ya otomatis maka akan menghasilkan natijah yang salah juga nantinya. Nah, aqulu al-wajib fi sihhati natijah al-ihtiraz 'anil khata' fil qiyas. Sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang wajib yang perlu kita lakukan fi sihhati natijah untuk dapat menghasilkan natijah yang benar, itu adalah al-ihtiraz 'anil khata' fil qiyas, yaitu kita berusaha untuk menjaga dari kesalahan dalam menyusun kias. Nah, kalau kita sembarangan, yang penting setiap ini pasti ini, setiap ini pasti ini, kemudian menghasilkan ini tanpa mengikuti prosedurnya, ya mungkin akan salah, ya akan salah hasilnya. Tapi itu yang perlu kita perhatikan dalam menyusun mukaddimah atau qiyas untuk dapat menghasilkan natijah yang benar, itu adalah berhati-hati dalam menyusun mukaddimahnya ini, yaitu al-ihtiraz 'anil khata' fil qiyas, yaitu menjaga dari kesalahan dalam menyusun qiyas ini. Wal khata' taratan yakun min jihati madatil qiyas wa taratan min jihati suratihi. Nah, kesalahan ini terkadang
timbul dari sisi madatul qiyasnya, dari unsur kiasnya, ya, dari unsur kiasnya, lafziyahnya atau maknawiyahnya. Wa taratan min jihati suratihi. Nah, terkadang lagi kesalahan ini timbul dari sisi surahnya, bentuknya, syakalnya, berarti secara keseluruhan, utuhnya. Wal awwalu imma min jihatil lafzi atau min jihatil makna. Nah, yang pertama yaitu yang min jihati madatil qiyas, itu ada kalanya min jihatil lafzi atau min jihatil makna. Ada kemungkinan dari sisi lafaz, ada kemungkinan dari sisi makna. Nah, amma min jihatil lafzi, contoh kesalahan dari madda, ya, dari unsurnya, dari elemennya yang masuk ke dalam kategori jihatil lafzi, dari sisi lafaz. Fakastimalil lafzi al-mushtarak fil qiyas, seperti menggunakan lafaz yang mushtarak. Lafaz yang mushtarak dalam qiyas, lafaz yang sama maknanya, sama lafaznya tapi beda maknanya. Fayushabbihu al-murad bi ghairihi. Maka al-murad yang dikehendaki daripada lafaz yang mushtarak itu akan serupa dengan lainnya, ya, karena lafaznya mushtarak. Kaqaulika, seperti kita misalkan buat kias menggunakan lafaz yang mushtarak. Hadhihi ainun. Kita kehendaki ainun maknanya samsun, matahari. Hadhihi ainun, kita kehendaki samsun. Kemudian kita lanjut kepada mukadimah kubronya. Wa kullu ainin sayyalatun. Dan setiap ainun itu sayyalah, mengalir. Nah, ainun yang kedua ini kita kehendaki dengan makna lain, yaitu mamba atau sumber air, mata air, tumbi'u alma, yaitu sesuatu yang melahirkan air, yaitu sumber mata air. Nah, ini kan berarti kita menggunakan apa? Menggunakan lafaz yang mushtarak, ya, lafaz yang mushtarak dalam penyusunan kiasnya. Pada mukadimah sughra menggunakan kata ainun, kita kehendaki makna syams. Pada mukadimah kubra juga kita menggunakan kata ainun sebagai had wasatnya, tapi makna yang kita kehendaki dengan makna lain, yaitu tumbi'u alma, yaitu sumberan mata air ini. Kemudian kita ambil natijanya, yuntij hadhihi sayyalatun wa huwa batilun. Maka berarti ini dia atau matahari yang pertama itu sayyalatun. Itu mengalir juga. Nah, ini kan salah juga. Karena apa? Karena yaitu lafaz yang digunakan dalam penyusunan qiyas yaitu menggunakan lafaz yang mushtarak, ya, lafaz yang mushtarak. Dan yang dikehendaki maknanya berbeda. Fayushabbihu al-murad bi ghairihi. Maka akhirnya yang dikehendaki itu dia syabah, serupa dengan makna yang lainnya. Kecuali kalau misalkan ada dalil, ada korena, ada yang menunjukkan bahwa yang dikehendaki itu adalah, ya, benar matahari, artinya sama maknanya. Hadhihi ainun wa kullu ainin, dan setiap ainin, nah kita kehendaki ainin di sini juga sama matahari, misalkan dengan kita menunjuk ke arah langit atau dengan kita isyarahkan ke arah atas, kemudian sayyalatunya juga kita ganti, artinya maknanya itu ya makna sama juga, harotun misalkan, ya maka benar kalau seperti itu, walaupun hakikatnya itu lafaz yang mushtarak, tapi karena makna yang dikehendaki itu sudah jelas tidak serupa dengan makna yang lainnya, maka bisa aman dari kesalahan. Tapi kalau yang seperti ini maka tidak aman dari kesalahan, sehingga natijahnya pun akan salah. Wa huwa batilun li'adami takarruril hadi al-wasat. Nah, kenapa dikatakan salah pada contoh di atas itu? Karena tidak takarruril had al-wasat, itu had wasatnya tidak diulang. Kenapa? Karena had wasat yang diulang walaupun sama lafadznya kullu ainin, tapi ainin ini bukan ainin yang pertama. Nah, syaratnya kan harus had wasat itu harus diulang, harus ada. Ini secara mantikinya itu karena ketika makna lafaz mustarak itu menghendakinya dikehendaki dengan makna yang lain, maka nanti had wasat dia tidak ditikrar, tidak diulang. Nah, sementara had wasat ya, termasuk daripada salah satu prosedur ketentuan dari penyusunan qiyas, itu had wasatnya harus ada. Li'adami takarruril had al wasat, karena had wasatnya tidak ditikrar, tidak diulang.
hadhihi ainun wa kullu ainin. Nah, walaupun kullu ainin ini kan had wasatnya ya, had wasat. Walaupun kelihatannya itu diulang, tapi kan maknanya berbeda. Karena ainun yang pertama maknanya sama, tapi ainun yang kedua maknanya allazi tumbi'u alma. Berarti kan had wasatnya ini dia tidak diulang gitu. Nah, sementara dalam penyusunan qiyas itu had wasat harus ada. Id mahmul sughra ghairu mawdu'il kubra. Karena apa? Karena mahmul daripada muqaddimah sughra itu berbeda atau bukan ghairu mawdu'il kubra, bukan maudhu yang ada pada muqaddimah kubra. Ainun yang pertama sama, ainun yang kedua allazi tumbi'u alma, itu berbeda. Kemudian yang kedua awisti'malul lafzi al-mubayyin kal muradim, atau seperti penggunaan lafaz yang mubayyin, lafaz yang berbeda lafaznya juga berbeda maknanya, dijadikan seperti kal muradif, seperti lafaz yang maknanya sama, sinonim. Kaqaulika hadza saifun. Ini loh benda ini adalah saifun. Nah, ini hadza itu kita arahkan, kita isyarahkan kepada apa? Kepada saifun, kepada pedang ya, pedang yang tajam ya, pada pedang yang tajam. Wa kullu saifin sorimun, dan setiap pedang yang tajam, setiap pedang itu sorimun, yaitu ya tajam. Jadi sorimun itu nama ataupun sifat untuk pedang yang tajam. Tapi kalau pedangnya saja itu maknanya adalah ya alat al-ma'lumah, yaitu sesuatu yang kita tahu, yaitu pedang itu yang yasmalu as-sorim wa ghairu sorim, yang mencakup pedang itu tajam juga tidak tajam. Tapi kalau sorimun ini sendiri, sorim ini khusus untuk pedang yang tajam. Nah, berarti kan antara sorim dengan saifun berbeda. Nah, tapi kita di sini menjadikan lafaz yang berbeda dijadikan seperti lafaz yang sama. Hadza saifun, isyarahnya kepada benda atau pedang yang tajam. Hadza, ini pedang yang tajam nih. Ini saifun. Ya, ini berarti pedang yang tajam. Berarti kan sorimun, ya. Karena sorimun itu untuk apa? Untuk pedang yang tajam. Hadza ay hadza sorim, ini saifun. Ini pedang yang tajam, ini adalah pedang, namanya pedang, yaitu pedang yang tajam. Nah, kemudian muqaddimah kubranya wa kullu saifin sorimun. Nah, setiap pedang itu dikatakan sorimun. Setiap pedang itu berarti benda tajam atau pedang yang tajam. Nah, ini kan berarti dia apa? Menjadikan sesuatu yang mubayyin ya, sesuatu yang berbeda, yaitu saifun. Saifun dengan sorim kan berbeda. Karena saifun itu yasmalu as-sorim wa ghairu sorim, yang mencakup pedang yang tajam juga pedang yang tidak tajam. Tapi kalau sorimun itu benda yang tajam atau pedang yang tajam saja. Nah, di sini itu kita menjadikan al-mubayyin itu kal muradif, menjadikan sesuatu yang berbeda ya, maknanya berbeda dijadikan seperti sesuatu yang sama. Ya. Hadza saifun. Nah, itu saifun, hadza saifun. Ini sorim, hadza sorim, ini adalah saifun, yaitu pedang yang tajam. Wa kullu saifin sorimun, dan setiap pedang, nah setiap pedang ini berarti kan setiap pedangnya itu imma sorim wa imma ghairu sorim, artinya mencakup yang sorim juga mencakup yang ghairu sorim. Nah, setiap pedang itu dihukumi dengan hukum sorimun, yaitu tajam. Yuntij hadza sorimun, maka kemudian menghasilkan natijah hadza sorimun, ini berarti sorim, benda tajam. Wa huwa batilun min jihad ja'li sorim alladzi huwa as-saif biqaid kaunihi qati'an. Nah, ini dikatakan batil karena apa? Karena dari sisi menjadikan sifat sorim, yaitu yang tajam, alladzi huwa as-saif, yang pertama ya, hadza saifun, ini pedang yang tajam, biqaid kaunihi qati'an, yaitu dengan qaid saif itu qati'an, dapat memotong, yaitu yang tajam itu. Muradifan, dianggap dijadikan sebagai sesuatu yang sama dengan pedang yang merupakan alat al-ma'lumah. Muradifan li saif alladzi huwa al-alat al-ma'lumah. Ya. La bi hadzal qaid, tidak dengan qaid ini, yaitu dengan tidak qaid qati'an itu tidak. Jadi hadza saifun wa kullu saifin
sorimun. Berarti kan hadza saifun wa kullu saifin sorimun. Berarti dia menjadikan kullu saifin, semua saif itu kan berarti ya yasmalu sorim wa ghairu sorim. Berarti mubayyin, ya, mubayyin. Lafaz yang berbeda dengan apa? Berbeda dengan sorim. Nah, dia menjadikan saifun yang lafaz mubayyin itu dijadikan seperti lafaz yang sama dengan yang pertamanya itu. Hadza yang ke as-sorim itu. Wa kullu saifin sorimun. Maka yuntij hadza sorimun. Tidak bisa, artinya tidak pasti hadza sorimun. Karena apa? Karena saif itu ada kala yang sorim, ada kalanya yang ghairu sorim itu ya. Wa huwa mubayyinun lahu. Nah, ini saif ini ya mubayyin, berbeda maknanya dengan tadi as-sorim itu. Kalau sorim berarti khusus untuk pedang yang tajam, tapi kalau saifun itu dia yasmalu yang sorim dan ghairu sorim. Nah, ini kesalahan yang kedua itu karena menggunakan lafaz yang berbeda, maknanya dijadikan atau digunakan seperti lafaz yang sama gitu, padahal berbeda keduanya. Wa ma min jihatil makna, adapun dari sisi makna itu seperti fabi antal tabisa qadiyatun kadzibatun bi qadiyatin shadiqatin. Ka qaulina al jalisu fis safinati yataharrak. Wa kullu mutaharrikin la yasbut fi mawdi'in wahid. Seperti serupanya qadiyah kadziba, qadiyah yang salah, qadiyah yang bohong dengan qadiyah yang benar. Nah, qadiyah yang salah dengan qadiyah yang benar itu seperti menjadikan sesuatu yang arodi, ya, sesuatu yang bersifat arodi dengan dijadikan seperti sesuatu yang sifatnya zati. Al-jalis fi safinati yataharrak wa kullu mutaharrikin la yasbut fi mawdi'in wahid. Maka yuntij al-jalis fi safinati la yasbut fi mawdi'in wahid. Nah, ini dikatakan salah karena apa? Karena menjadikan sesuatu yang arodi, ya, yaitu al-jalis fi safinati yataharrak. Yataharrak ini arodi, sifat. Al-jalis fi safinati, orang yang duduk di perahu itu yataharrak, bergerak, ya, karena perahunya bergerak. Nah, ini sifat yataharrak ini bergerak, ini kan arodi. Karena apa? Karena melekat pada al-jalis, ya, melekat pada al-jalis. Bergerak. Nah, wa kullu mutaharrikin la yasbut fi mawdi'in wahid. Kemudian dikatakan wa kullu mutaharrikin la yasbut fi mawdi'in wahid. Nah, yataharrak yang di sini arodi kemudian diulang dalam had wasat, dia dijadikan sebagai kadzati, dijadikan seperti yang zati. Wa kullu mutaharrikin, nah, wa kullu mutaharrikin la yasbut fi mawdi'in wahid, dan setiap yang bergerak itu dia tidak menetap dalam satu tempat, ya, karena bergerak-gerak, ya. Yuntij al-jalis fi safinati la yasbut fi mawdi'in wahid. Maka menghasilkan natijah bahwa orang yang duduk di perahu itu tidak tetap berada dalam satu tempat misalkan. Wan natijatu batilatun min jihad ja'lil harakat al-aradiyah allati hiya mahmulul qadiyatil ula kal harakat az-zatiyah allati hiya mawdu'un tsaniyah. Dan ini dikatakan batil dari sisi apa? Dari sisi menjadikan harokat yang pertama yang yataharrak itu kan aradiyah, sifat, ya, sifat daripada al-jalis. Kemudian dia diulang sebagai had wasat, ya, allati hiya mahmulul qadiyatil ula, yang merupakan mahmul daripada qadiyah yang pertama, itu dijadikan kal harokat az-zatiyah, seperti harokat yang zatiyah, harokat yang sifatnya zati, allati hiya mawdu'un tsaniyah, yang merupakan maudu'nya mukadimah yang kedua. Wa kullu mutaharrikin la yasbut fi mawdi'in wahid. Kullu mutaharrikin kan berarti dia seperti yang zatiyah, setiap yang bergerak, padahal dia kembalinya ataupun arahnya itu kepada yang arodi, yaitu sifat dari al-jalis yang bergerak itu. Maka ini dikatakan salah, ya, kal harokat az-zatiyah allati hiya mawdu'un tsaniyah, yang merupakan maudhu pada mukadimah yang kedua.
Au min jihati ja'alin natijah ihdal muqaddimatain bitaghiriha. Atau daripada min makna ya, fil ma'ani. Keserupaan kesalahan dari sisi makna. Itu diantaranya min jihad ja'alin natijah ihdal muqaddimatain bitaghiriha. Dari sisi menjadikan natijah dari salah satu dua muqaddimahnya. Jadi natijahnya itu merupakan salah satu daripada ain muqaddimahnya. Ain dari salah satu dua muqaddimahnya. Bitaghiriha, dengan merubahnya. Yaitu dengan merubahnya yang awalnya dia jadi muqaddimah, kemudian dia dijadikan sebagai natijahnya. Faqaulina hadhihi nuklah atau nuklah. Wa kullu nuklatin harokah. Ini perkara ini atau ini sesuatu ini nuklatun, perpindahan. Ya, wa kullu nuklatin atau naklatin harokatun, dan setiap perpindahan itu berarti harokah, gerakan. Yuntij hadhihi harokatun, maka menghasilkan natijah hadhihi harokatun. Wa hadhihi natijah ihdal muqaddimatain. Nah, hadhihi harokatun, harokat bergerak ini merupakan salah satu daripada dua muqaddimahnya, yaitu makna daripada muqaddimah yang pertama, yaitu hadhihi nuklah. Kenapa? Karena makna daripada harokat itu kan maknanya adalah harokat al-intiqaliyah, ya, harokat perpindahan, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, jadi dikatakan bergerak itu ya karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau nggak berpindah dari satu tempat nggak dikatakan bergerak. Ya, walaupun gerakannya cuma sedikit. Ini saya tidak berpindah tempat, tapi hanya bergerak ke sini. Ya, itu juga termasuk berpindah tempat. Yaitu dari lurus seperti ini, kemudian geser kiri, geser kanan. Ini kan juga namanya bergerak. Kenapa? Karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, walaupun pindahannya nggak terlalu nampak. Tapi ya yang jelas pasti dia berpindah. Berarti kan hadhihi harokatun, ini berarti gerakan. Ini merupakan makna ain daripada muqaddimah yang pertama, yaitu hadhihi nuklah, yaitu perpindahan. Karena makna daripada harokat itu ya harokat al-intiqaliyah, yaitu min maudhi'in ila maudhi'in akhar au min zamanin ila zamanin akhar itu. Wa hadhihi natijah ihdal muqaddimatain wa yusamma dzalik musadaratan 'anil matlub wa huwa mardudun, dan dinamakan dengan musadarah 'anil matlub, dan ini pun sama ditolak min jihad anna natijah. Kesalahannya dari mana? Sisi kesalahannya, letak kesalahannya itu dilihat dari anna natijah ta laisat mughayaratan lil muqaddimatain. Dari sisi natijahnya itu tidak berbeda dengan dua muqaddimahnya. Sementara natijah itu kan karakternya, sifatnya ya harus berbeda, qaulan akhar. Nah, kalau natijah ini diambil dari salah satu dua muqaddimahnya, berarti natijah nggak berbeda, natijahnya sama dengan muqaddimah sebelumnya kan. Maka falam yahsul ilmun zaidun alaiha, maka tidak akan ada tambahan ilmu apa-apa kalau begini, sama saja. Sementara adanya natijah kan pingin menghasilkan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Nah, kalau sesuatu ini diambil dari sesuatu yang sudah ada dari muqaddimahnya, maka lam yahsul ilmun zaidun alaiha, tidak ada ilmu tambahan dong kalau begitu, sama saja. Itu yang kedua. Kemudian ada juga dari sisi min jihatil hukmi alal jinsi bi hukmin naw'. Dari sisi menghukumi jenis dengan hukum naw'. Seperti al-farasu hayawanun. Wa kullu hayawanin natiqun. Yuntij al-farasu natiqun. Ini menghukumi jenis. Ya, menghukumi jenis yaitu mana al-farasu hayawanun wa kullu hayawanin natiqun. Nah, mahalu syahidnya pada lafaz kullu hayawan. Nah, karena kullu hayawan ini jenis ya. Wa kullu hayawanin ini jenis dihukumi dengan hukum natiqun. Nah, hukum natiqun ini adalah hukmun naw', yaitu hukumnya naw', yaitu al-insan, itu kan hayawanun natiqun. Jadi natiqun ini hukumnya naw'. Nah, kullu hayawan ini jenis. Kullu hayawan natikun. Setiap hayawan itu natikun. Setiap hayawan itu natikun. Nah, hayawan ini jenis dihukumi dengan hukum nau',
yaitu natikun, kemudian menghasilkan natijah, misalkan al-farasu natikun, maka berarti setiap faros itu natikun juga. Nah ini kan salah juga. Dari mana sisi kesalahannya? Wahwa batilun min jihad al-hukm alal hayawan alladhi huwa jinsun bi hukmil insan alladhi huwa naw'un. Yaitu dari sisi penghukuman terhadap hayawan, wa kullu hayawanin dihukumi dengan hukum natikun alladhi huwa jinsun, hayawan itu jinsun, bi hukmil insan alladhi huwa naw'un. Yaitu dengan menghukumi dengan dihukumi al-insan, yaitu natikun itu. Nah, al-insan yang natikun ini alladzi huwa naw'un. Nah, ini juga termasuk dari kategori kesalahan, yaitu dari sisi menghukumi jenis dihukumi dengan hukumnya nau. Jadi jenis ya harus dihukumi dengan hukumnya jenis. Nau ya dihukumi dengan hukumnya nau. Ya, tapi kalau jenis dihukumi dengan hukumnya nau, nah ini yang salah penempatan lah, salah penempatan. Au min jihati ja'lil amri al-wahmi ghairul qat'i kal qat'i. Atau yang selanjutnya seperti kesalahan dari sisi menjadikan perkara yang wahmi, yaitu yang ghairul qat'i, perkara yang masih belum pasti dijadikan seperti layaknya perkara yang pasti. Kaqaulika fi rajulin yakhbatu fil bahas. Yakhbatu fil bahas itu diartikan yataharrak biduni aqlin, atau orang yang orang yang kurang dalam kajiannya, atau orang yang kurang dalam mengkaji, yaitu orang yang akalnya kurang lah. Wa huwa ba'idun 'anil faham, yaitu orang yang dia si rajul ini adalah orang yang jauh dari pemahaman, yaitu orang yang pemahamannya kurang. Nah, kita berkata qauluka fi rajulin, kita mengatakan sesuatu kepada orang yang pemahamannya kurang, tidak pintar, tidak ilmiah. Kita katakan hadza rajul yatakallam bi alfazil ilm. Ini rajul berkata dengan lafaz-lafaz ilmu, artinya dengan kata-kata ilmiah. Wa kullu man yatakallam bi alfazil ilm alimun. Nah, setiap orang yang berkata dengan perkataan lafaz-lafaz ilmu itu berarti dia alimun. Setiap orang yang berkata dengan bahasa yang ilmiah, maka dia berarti orang alim. Maka fahadza alimun, maka berarti orang ini orang alim. Nah, ini kan juga salah. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu yang ghairul qat'i, sesuatu yang sifatnya belum pasti, dijadikan seperti sesuatu yang sudah pasti. Apa sesuatu yang belum pasti? Sesuatu yang belum pastinya itu yaitu wa kullu man yatakallam bi alfazin, itu yang belum pasti gitu. Alimun, setiap orang yang berkata dengan kata-kata ilmiah itu dikatakan alim. Itu kan sesuatu yang ghairul qat'i, sesuatu yang belum pasti. Hanya apa? Hanya petunjuk, hanya alamat, ya, hanya ciri, hanya tanda. Tanda daripada orang alim ya, salah satu tandanya, cirinya adalah dia perkataannya ilmiah misalkan. Tapi ya tidak mesti setiap orang yang perkataannya ilmiah itu dikatakan orang alim. Ya bisa saja orang yang biasa-biasa saja, tapi karena persiapan mau pentas, hasilnya mempersiapkan dengan gladi resik, bahasanya dibagus-bagusin kan. Nah, setelah pentas kan dia bahasanya amburadul lagi. Nah, itu kan nggak bisa menjadi patokan gitu. Ya, kita lihat secara keseluruhannya. Ini berarti dia menjadikan sesuatu yang ghairul qat'i, yaitu kullu man yatakallam bi alfazil ilmi alimun, ia dijadikan kal qat'i, seperti sesuatu yang pasti, sehingga dia mencetuskan natijah hadza alimun. Kenapa hadza alimun? Yaitu karena kullu man yatakallam bi alfazil ilmi alimun, gitu katanya. Nah, itu wa butlanun natijah min jihad ja'li tawahumi alamiyatihi kal maqtu'i biha. Nah, sehingga kesalahan natijahnya itu dari sisi apa? Menjadikan tawahumi alamiyatihi ala alimiyatihi, yaitu menjadikan tawahum, ya, ketidakpastian kealimannya orang tersebut, dia jadikan kal maqtu'i biha, dijadikan seperti sesuatu yang pasti. Ya, dijadikan sebagai sesuatu yang pasti. Hadza alimun. Hadza, ini orang, berarti dia orang yang alim. Nah, ini hadza, ini itu ininya, yaitu karena mukadimahnya tadi itu, yaitu setiap orang yang berkata dengan perkataan yang ilmiah, maka dia berarti alim. Maka berarti orang ini adalah orang yang alim. Berarti kan orang yang ini dia menghukumi sesuatu yang masih belum pasti, yaitu belum pasti kealimannya dikarenakan
perkataannya yang ilmiah dia dijadikan seperti halnya sesuatu yang sudah pasti. Itu yang salah juga. Nah, wa amal khata' al-waqi' fil qiyas min jihati suratihi, adapun kesalahan yang terjadi pada qiyas dari sisi surahnya, dari sisi bentuknya, itu seperti fabi alla yakuna ala hayati syaklin minal ashkal al-arba'ah. Seperti qiyas itu tidak menggunakan bentuk dari bentuk-bentuk yang ada 4, bentuk-bentuk yang dibenarkan. Seperti kaqaulina kullu insanin hayawan wa kullu hajarin jamadun wa qad taqaddama at-tanbih ala anna hadza tikrarun li ziyadatil idah lil mubtadi. Seperti perkataan kita kullu insanin hayawan wa kullu hajarin jamadun. Nah, ini kan salah juga, tidak menggunakan syakal dari beberapa syakal yang ada 4. Wa qad taqaddama at-tanbih, dan penjelasan ataupun peringatan petunjuk mengenai contoh ini ala anna hadza tikrarun. Ya, waqad taqaddama at-tanbih ala anna hadza tikrarun. Jadi tanbih, keterangan, penjelasan mengenai bahwasanya ini contoh ini itu adalah contoh tikrarun, contoh yang sudah diulang-ulang li ziyadatil idah, karena untuk menambah penjelasan lil mubtadi, bagi orang yang mubtadi. Karena apa? Karena ini contoh sudah dicontohkan sebelumnya. Kesalahannya itu dari apa? Kesalahannya karena tidak adanya had wasat yang diulang. Nah, sementara syaratnya itu kan ya had wasatnya harus ada. Nah, di sini had wasatnya nggak ada. Kullu insanin hayawan wa kullu hajar. Seharusnya kan kullu insanin hayawan wa kullu hayawan. Nah, ini kok nggak ada had wasatnya gitu. Nah, maka dia tidak mengikuti bentuk dari bentuk-bentuk yang ada 4 sesuai dengan dengan syarat-syaratnya. Au yakunu au yakuna faqida syartin min syurutil intaj al mutaqaddimah lil ashkal al arba'ah, atau dia mengikuti syakal dari beberapa syakal yang ada 4. Namun walaupun dia mengikuti syakal dari beberapa syakal yang ada 4, hanya saja dia tidak memenuhi salah satu persyaratan ataupun ketentuan dari syakal-syakal yang ada 4 itu. Ya. Faqidah syartin, yaitu tidak memenuhi salah satu syarat min syurutil intaj, dari syarat-syarat untuk dapat melahirkan natijah al-mutaqaddimah yang terdahulu lil ashkal al-arba'ah, dari syakal-syakal yang ada 4 ini. Contohnya seperti ka'an takuna sughra syakal al-awwal al-mushtarat ijabuha, dia sahalibatan, seperti keberadaan muqaddimah sughra pada syakal yang pertama yang syaratnya itu harus ijab, harus mujab. Takuna mujabatan, tapi dia tidak mujab, malah salibah misalkan. Walaupun sudah mengikuti syakal yang pertama, tapi karena syaratnya harus ijab tapi dia tidak ijab melainkan salibah, maka salah juga. Au takuna kubrohu al-mushtarat kulliyatuha juz'iyah, atau muqaddimah kubronya yang disyaratkan harus kulliyah tapi dia juz'iyah misalkan. Kaqaulina fil awal, fil ula, contoh yang pertama yaitu yang ijabuha salibah, yang seharusnya ijab tapi dia malah salibah. La syai'a minal insan bihajarin wa kullu hajarin jismun. Nah, ini yuntij la syai'a minal insan bijismin wa huwa batilun li faqdi syarat wa huwa ijabu sughra. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, yaitu muqaddimah sughronya dia tidak berupa mujab tapi malah salab. La syai'a minal insan bihajarin wa kullu hajarin jismun yuntij la syai'a minal insan bijismin. Nah, ini salah satu syarat yang tidak dipenuhi ya. Jadi kalau yang pertama dia benar-benar tidak mengikuti bentuk dari bentuk-bentuk yang ada 4, beda sendirilah. Tidak termasuk ke bentuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu dia mungkin bentuk kelima, keenam atau ketujuh. Atau mengikuti bentuk dari bentuk-bentuk yang ada 4, hanya saja syaratnya ada yang tidak terpenuhi. Nah, itu tinggal kita cek lagi. Wa fisaniyati kullu insanin. Nah, contoh yang keduanya, yang kubroknya itu tidak menggunakan kulliyah, malah menggunakan yang juz'iyah. Itu contohnya kullu insanin hayawan wa ba'dul hayawan farasun. Nah, ini muqaddimah kubronya dia tidak menggunakan kulliyah tapi malah menggunakan juz'iyah ya.
kullu insanin hayawan wa ba'dul hayawan farasun yuntij ba'dul insan farasun wa batilun li faqdi syarat wa huwa kulliyatul kubra, yaitu kuliahnya muqaddimah kubra yang seharusnya kuliah tapi dia juz'iyah. Kullu insanin hayawan wa kullu hayawan, kan seharusnya seperti itu, tapi di sini malah juz'iyah wa ba'dul hayawan farasun. Wa qis ala hadza faqda ayyi syartin min syurutil ashkal al-baqiyah, dan kiaskanlah, samakanlah pada contoh-contoh yang tadi ya, dengan contoh-contoh yang tadi. Faqda ayyi syar'in, yaitu tidak terpenuhinya syarat apapun min syurutil ashkal al-baqiyah, dari syarat-syarat yang lainnya. Ya, dari syarat-syarat yang lainnya itu kalau tidak memenuhi syarat ya berarti ada kesalahan di situ. Sumaqala, kemudian terakhir itu hadza tamamul ghardil maqsudi min ummahatil mantiqil mahmudi faqad intaha bihamdi rabbil falaqi ma rumtuhu min fanni ilmil mantiqi. Nazamahu al-abdu az-zalilu al-muftaqir li rahmatil maula al-azimil muqtadir al-akhdari abidur rahmani al-murtaji min rabbihil mannani maghfiratan tuhitu bizunubi wa takshiful ghita 'anil qulubi wa yusibana bi jannatil ula fa innahu akramu man tafaddala. Kemudian beliau lanjutkan di bait-bait terakhirnya, hadza tamamul ghardil maqsud, ini adalah kesempurnaan dari tujuan yang aku maksud, min ummahatil mantiqil mahmud, yaitu dari dasar-dasar induk-induk daripada ilmu mantik yang terpuji, yaitu ilmu mantik yang sudah khalis, yang sudah murni ya, murni dari falasifah. Qadin taha bihamdi rabbil falaqi ma rumtuhu min fanni ilmil mantiqi, telah selesai, telah sempurna dengan memuji kepada Allah, zat Tuhan yang menguasai waktu falak, waktu subuh. Apa yang telah sempurna, apa yang telah selesai? Ma rumtuhu, yaitu apa-apa yang saya maksud, yang saya tuju, min fanni ilmil mantik, dari fan ilmu mantik. Nazamahu al-abdu az-zalilu al-muftaqir. Siapa yang menazamkan ini? Yang menazamkan ini adalah beliau tawaduk beliau al-abdu az-zalil al-muftaqir, yaitu seorang hamba Allah yang hina, yang butuh li rahmatil maula al-azimi al-muqtadir, butuh pada rahmatnya Allah yang agung, yang muqtadir, yang kuasa. Al-Akhdari, beliau ini adalah hamba Allah yang berkebangsaan Akhdar, yaitu daerah Akhdar ya, di Mesir sini. Di mana Akhdar itu? Kalau Mesir yang anunya ya, sarahnya. Al-Akhdari, yaitu negara daerah Akhdar. Abidur Rahmani, seorang hamba Allah, al-murtaji min rabbihi al-mannani, yang berharap dari Tuhannya al-mannan, yang maha memberi anugerah. Apa yang beliau harapkan? Maghfiratan, yaitu pengampunan. Pengampunan yang seperti apa? Pengampunan tuhitu bizunub, pengampunan yang dapat meliputi dosa-dosa, artinya yang dapat menutupi semua dosa-dosanya, sehingga dosa-dosanya tak nampak, hilang. Wa takshifu al-ghita 'anil qulub, dan pengampunan yang dapat menutupi kesalahan 'anil qulub, dari hati-hati ini, dari hati-hatinya. Ya, karena kesalahannya ini telah tertutupi ya, karena banyaknya kesalahan sehingga hatinya tertutup. Nah, kesalahan-kesalahan ini semoga dengan pengampunan itu bisa terbuka, yang penutup-penutup atau tabir-tabir yang menutupi hati-hatinya itu. Wa yusibana bi jannatil ula, dan semoga Allah memberikan pahala atau memberikan pahala kepada kita bi jannatil ula, dengan mendapatkan surganya Allah yang maha tinggi. Fa innahu akramu man tafaddala, karena Allah itu adalah zat yang paling mulia, man tafaddala, ya, zat pemberi atau zat yang pemberi anugerah yang termulia. Aqulu al-ummahat jam'u ummin. Ummahat itu jam'u ummin. Wa ummu kulli syai'in asluhu, dan ummu kulli syai'in, ibunya segala sesuatu, ya berarti asluhunya, asalnya. Wa taqaddama muradifatul asli lil qaidah, dan telah terdahulu muradiful asli lil qaidah.
muradifnya al-aslu lil qaidah. Al-aslu itu muradif daripada qaidah. Makna aslun itu kan banyak ya. Seperti yang sudah terangkan dahulu, ada aslun bimakna apa? Ad-dalil, ada aslun bimakna ya ada yang bimakna dalil, ada aslun juga bimakna al-qaidah, ada aslun bimakna al-maqis alih, itu banyak. Jadi aslun ini muradifnya qaidah, atau makna daripada maknanya aslun itu salah satunya adalah qaidah, itu al-qaidah al-mustamirah, seperti al-aslu fi fil maita haramun, ya, asal pada bangkai itu haram. Ini al-aslu di sini maksudnya al-qaidah al-mustamirah fil maita adalah haramun, itu kaidah yang telah ditetapkannya bangkai itu haram. Tapi tidak selamanya bangkai itu haram, bangkai itu dapat mubah ketika fi halatid darurah, tinggal itu. Wal mahmud al khalis min kalamil falasifah. Ya mahmud, makna daripada mahmud, al-mantiq al-mahmud itu adalah al-mantiq yang khalis min kalamil falasifah, yang selamat bersih dari kalam-kalamnya para ahli falasifah. Wal aqaid al-munabidzah li syariah. Wal aqaid wal aqaid al-munabidzah li syariah, dan akidah-akidah ya yang bertentangan dengan syariat. Wal falak itu as-subhu, dan falak ini maknanya subuh, yaitu rabbil falak. Wa nazamahu minan nazm. Nazamahu ini diambil dari masdar an-nazmu. Apa an-nazam? Huwa al-kalam al-muqaffa al-mawzun. Kalam yang bersajak, ya. Al-muqaffa itu yang bersajak, al-mawzun yang bersajak juga, qasdan. Kalam yang tujuannya itu kalam yang dituju dengan menggunakan redaksi sajak lah, ya. Kalam sajak. Atau apa bahasa lainnya? Sajak ataupun berirama, ya. Bersajak atau yang berirama. Wa hadzal nazmu min bahri rojaz. Min bahri rojaz. Dan nazm ini itu disusun dengan menggunakan bahar rojaz. Wa ajza'uhu, dan juz-juznya bahar rojaz ini adalah mustaf'ilun sitta marrah. Mustaf'ilun. Ya macam-macam sih lagunya, ya. Yang penting rumusnya itu mustaf'ilun 6 kali. Nah kalau nggak pas ya berarti bukan wazannya. Wal abdu al muttasif bil ubudiyah wa hiya ghayatut tadzallul wal khudu'i. Nah abad itu adalah al muttasifu bil ubudiyah, yaitu seseorang yang bersifatan atau yang disifati, atau al muttasaf bil ubudiyah atau al muttasif bil ubudiyah, yang bersifatan dengan sifat ubudiyah. Wa hiya ghayatut tadzallul wal khudu'. Nah ubudiyah ini, al muttasif bil ubudiyah, abad ini itu ghayatut tadzallul, yaitu kerendahan yang puncak, kerendahan yang paling tinggi, wal khudu' dan ketundukan yang paling puncak, paling tinggi. Walaysa lil 'abdi wasfun asyraf minha, dan tidak ada bagi seorang hamba yang memiliki, atau tidak ada sifat yang lebih mulia daripada sifat abad bagi seorang hamba. Jadi seorang hamba yang paling mulia sifatnya itu abad. Karena apa? Karena dengan disifati dengan sifat abad, ya, budak. Ya, budak itu berarti menunjukkan bahwa hamba itu ya benar-benar rendah gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia disifati dengan sifat yang lainnya, misalkan dengan sifat An-Nasir atau dengan sifat Ar-Razzaq, nama orang Razzaq dan lain sebagainya, itu kan tidak lebih mulia. Karena apa? Karena merasa dia rada lebih tinggi. Tapi kalau ada nama Al-Abad disifati dengan sifat ubudiyah, ya, maka itu sifat yang lebih mulia. Makanya Nabi itu disifatinya dengan sifat abad pada ayat Isra Mi'raj itu. Bagaimana ayatnya? Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi, gitu, bi'abdihi. Itu bukan bi rasulihi atau bi nabihi, bukan. Karena itu menunjukkan sifat yang termulia bagi seorang hamba. Walihada quddima mausufuha ala ghairihi. Oleh karenanya maka mausufnya ini didahulukan daripada yang lainnya.
Wa rahmatullahi ihsanuna. Rahmatnya Allah ini adalah ihsanuhu, yaitu kebaikan-kebaikan Allah. Au iradatu ihsanihi, atau makna daripada rahmatullah adalah kehendak ihsannya Allah. Kalau ihsan ini berarti perbuatannya, yaitu Allah memberikan kebaikan, ya. Kalau iroda ihsan berarti kehendak. Allah berkehendak untuk memberikan ihsan, memberikan sikap baiknya. Fahiya min sifatil af'al. Maka berarti rahmatullah ini termasuk daripada sifatil af'al, yaitu sifat af'alnya Allah alal awal, berdasarkan yang pertama yaitu ihsan, makna ihsan, ya. Rahmatullah kalau maknanya ihsan ini berarti sifatil af'al. Tapi kalau rahmatullah ini maknanya adalah iradati ihsan wa min sifatil ma'ani ala tsani. Dan termasuk daripada sifat ma'ani itu ala tsani. Pendapat yang kedua yang mengatakan rahmatullah adalah iradatu ihsani. Ya. Wal murtaji al mu'amil. Murtaji orang yang berharap-harap, orang yang berangan-angan berharap. Wal manan fa'al minal man. Wal manan ini mengikuti wazan fa'al dari kata man. Manan wa huwa ta'dadun ni'am, yaitu banyaknya nikmat. Yaitu maha pemberi nikmat. Wa huwa mahmudun minallahi wa mazmumun minal khalaq. Nah, fa'al manan pemberi nikmat ini mahmud, terpuji dari Allah. Tapi mazmumun minal khalaq, tapi tercela dari makhluk, ya, tercela dari makhluk. Ini kalau Allah, ya Allah maha pemberi, tapi kalau makhluk, nisbatnya ke makhluk itu tidak terlalu baik. Tapi bukan berarti makhluk tidak boleh memberi, ya, tidak boleh memberi. Tapi sifat memberi itu lebih baik, lebih pantas, lebih layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Karena Allah ya zat yang paling berhak untuk memberi. Tapi bukan berarti manusia tidak boleh memberi juga, enggak. Wal maghfirah satru wa ma'na ihatatiha bi dzunubi satru jami'iha. Nah, maghfirah itu asatr, yaitu penutup. Dan makna daripada ihatatiha yaitu maghfirah yang meliputi, bi dzunub meliputi dzunub, dosa-dosa, itu satru jami'iha, yaitu menutupi semua dosa-dosa. Wa kasful ghita 'anil qulub ibaratun an zawalir ran anha. Nah, makna daripada kasful ghita yaitu membuka ghita, tutup-tutup dari hati, itu ibarat an zawalir ran anha. Itu merupakan ungkapan dari hilangnya ran. Ran itu karat, ya, karat-karat yang menempel di besi, itu ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, gitu. Jadi dia berkarat itu karena sebab apa yang dia lakukannya itu. Ya, ran anha. Wa thawab jazaul amal wal amal li ajli sawab ghairu mazmum. Sawab itu jazaul amal, balasan daripada amal perbuatan. Wal amal li ajli sawab ghairu mazmum, dan amal karena tujuan ingin mengharapkan sawab, pahala, itu tidak dicela, tidak apa-apa. Wa in kana al-amalu li dzatillahi ta'ala ta'ziman lahu akmal minhu. Tapi kalau bisa beramal itu karena Allah, ta'ziman lahu, maka itu bisa lebih sempurna. Tapi kalau enggak bisa li ajli sawab, atau karena supaya tidak disiksa, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wa qauluhu fa innahu akram. Nah, adapun fa innahu akram, qaulu fa innahu akram itu illatun liqaulihi al-murtaji, itu ilat bagi perkataan beliau al-murtaji. Kenapa kok beliau berharap, ya? Beliau berharap kepada Allah. Alasannya kenapa kok berharapnya kepada Allah? Ya karena Allah adalah zat yang paling mulia daripada para pemberi lainnya. Di alasannya itu karena Allah adalah zat pemberi yang paling mulia. Ilahuna ai innama amaltu minhu hadzal umur. Hanya sebab beliau itu berharap perkara-perkara ini dari Allah, ya li'annahu akramu man tafaddala biha. Karena Allah adalah zat yang paling zat pemberi yang paling mulia daripada yang lainnya. Zat pemberi yang paling mulia, ya. Tapi akramu min tafaddala biha ini kalau ada tafdil, ya, isim tafdil nisbatnya kepada Allah, itu bukan berarti orang lain itu mulia, gitu. Jadi kiai-kiai dulu itu memaknai kalau isim tafdil yang nisbatnya kepada Allah itu di situ tidak ada
ada mufaddal alaihnya gitu. Kalau isim tafdil kan ada mufaddal alaih. Zaidun akramu min amrin. Zaid lebih mulia daripada Amr. Dua-duanya sama-sama karom gitu. Hanya akramnya hanya karomnya Zaid itu aksar karoman. Lebih banyak. Nah, ketika di sini akramu man tafaddala biha itu bukan berarti orang lain selain Nabi itu selain Allah itu ada yang mengimbangi. Karena konsekuensinya kalau isim tafdil itu ya di situ ada musyarakah, ada kesamaan. Ya, ada kesamaan level, hanya sedikit lebih mulia yang satunya yaitu mufaddalnya Allah, nah mufaddal alaihnya itu selain daripada Allah. Sehingga kira-kira kalau mana wallahu a'lam itu bukan berarti Allah lebih tahu. Memang Allah tahu gitu. Kenapa? Karena menganggap selain Allah itu tidak ada yang tahu. Selain Allah itu tidak ada yang tahu, walaupun ya ada, Nabi Muhammad juga ya tahu. Tapi ya sebagai adab kita kepada Allah ya menganggap selain Allah itu ya tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang tahu selain Allah. Sehingga maknanya ya biasa li'annahu akramu man tafaddala, karena Allah itu adalah zat pemberi anugerah yang mulia gitu. Karena tidak ada selain Allah pemberi anugerah lain lagi yang mulia gitu. Ya. Wa fa'alu tafdil, ya ada ya di sini. Wa fa'alu tafdil laisa ala babihi. Nah, fa'alu tafdil di sini itu laisa ala babihi. Tidak pada babnya, tidak digunakan sesuai dengan babnya. Izil karam hakikatan laisa illalahu. Ya, benar. Karena apa? Karena karom, kemuliaan ataupun bisa akram ini bisa kemuliaan, bisa juga maknanya itu dermawan ya, dermawan. Izil karam hakikatan laisa illa lahu subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sifat mulia atau sifat kedermawanan itu sebetulnya hakikatnya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga af'alu tafdil di sini itu laisa min babi, karena kalau af'alu tafdil min babihi pasti hunaka mufaddal wa mufaddal alaih gitu. Ada mufaddal dan ada mufaddal alaihnya. Tapi karena ini laisa min babihi sehingga laisa hunaka illa ya Allah saja itu. Enggak ada mufaddalnya berarti Allah, mufaddal alaihnya berarti selain Allah. Enggak ada. Wala yakfa ma fi talabil maghfirah awalan wa talabi sawabi tsaniyan minat takhalliyah wa tahalliyah. Dan tidak ragu bahwa alasan ya fi talabil maghfirah atau wala yakfa ma fi talabil maghfirah, dan tidak ada dan tidak ragu ada sesuatu yang ada pada talabil maghfirah, yaitu meminta ampunan pertama kali, wa talabi tsawab dan meminta pahala di kedua kalinya, yaitu minat takhalliyah wa tahaliyah. Ada apa? Tidak ragu ada apa di dalamnya? Ada makna takhalliyah wa tahalliyah. Ada makna takhalliyah yaitu dengan mengosongkan diri, membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan. Ini takhalli, yaitu mengosongkan diri dari segala keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan. Nah, setelah kosong, bersih, baru kemudian ditahalikan, yaitu disucikan, dibersihkan, dihiasi dengan meminta pahala. Maka setelah tahali baru kemudian tajali. Nah, itu ya. Summa qala wa kun akhi lil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Insyaallah pertemuan terakhir ya. Wa kun akhi lil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alim